Nah mungkin seperti yang dikatakan Mas Haji tadi terkait dengan senioritas dalam kebudayaan juga, penyebutan bapak, ibu, adik, terus seperti itu kan juga salah satu bentuk senioritas yang mungkin artinya bahwa senioritas itu berbalut dengan kebudayaan. Nah mungkin dari sudut pandang cultural approach bagaimana Mas Haji? Ya, aku tertarik tadi yang disampaikan Kang Fuad ya terkait dengan soal stigma bahwa ketika menyebut senioritas itu identik dengan hal-hal yang negatif, kemudian kekerasan. Padahal ya senioritas itu ya ketika kita menyebut yang katakanlah yang lebih tua ya atau mungkin tadi secara umur, secara misalnya angkatan tadi ya kita karena mereka masuk ke sekolah itu duluan ya memang mereka senior kan secara bahasa seperti itu. Cuman yang menjadi persoalan adalah ketika senioritas itu kemudian diciptakan atau kemudian bahkan kemudian dijadikan sebuah sistem ya. Di situ untuk melakukan misalnya tadi yang disampaikan Kang Fuad soal senior itu ingin melakukan empiris bahwa junior itu ya ben kerasa kayak podo aku ya, atau bahkan lebih ngeri atau lebih keras timbangannya aku kan seperti itu. Nah, saya mencatat mungkin gini Kang, senioritas yang stigmanya negatif tadi ya, yang berbalut kekerasan dan lain sebagainya, itu sebetulnya ya kalau misalkan kita kaitkan dengan persoalan hak dan kewajiban ya atau gini, kalau saya biasanya menganalogikan dari dalil ya misalnya dari karena agama Islam dalil misalnya orang itu biasanya mengambil sebuah dalil itu yang enak bagi dia ya. Misalnya dalil wong bertamu kayak gini ya, aku bertamu ke Kang Mahib, dalilnya seorang tuan rumah itu dia harus memuliakan tamu kan seperti itu. Kemudian dalil bagi seorang tamu itu seperti mayit, jadi disuguh banyu teh ya alhamdulillah, disuguh air putih alhamdulillah. Cuman ketika yang konflik ini bisa terjadi ketika si tamu tadi kemudian menggunakan dalilnya tuan rumah. Jadi tamu yang mestinya dia manut aja yang kemudian dia sampean nak kudu memuliakan tamu toh. Bener. Boleh no ayam penyet Surabaya. Harus teh hampul. Itu dalam batas-batas tertentu kan nggak apa-apa. Tapi ketika habis over kowe nek ora ru dosa dan sebagainya itu kan akhirnya bisa over. Atau juga sebaliknya, tamu si tuan rumah tadi menggunakan dalil kowe tamu kalau mayat dan kaya mayat terus kowe iki banyu putih ono tak samu ya. Di situ kemudian tidak terjadi hal-hal yang diinginkan yang tadi disampaikan oleh rekan Wildan tadi, yang tua menghormati yang muda, mengasihi yang muda menghormati atau mengasihi yang tua. Ketika di situ yang digunakan ya, dalilnya baik ya bisa saja yang junior tadi menindas yang senior juga bisa dalam konteks ketika tidak bisa menggunakan dalil itu dengan benar. Artinya misalnya yang terjadi secara umum kan yang senior kemudian menindas yang junior, berarti kan dia tidak menggunakan dalil atau logika berpikir tadi bahwa yang tua harus mengasihi yang muda. Tapi aku ini nek karo aku ya kudu hormat. Padahal dalil itu ya untuk anak-anak juniornya tadi. Bukan dia menggunakan kowe kudu hormat dengan aku ora. Tapi sing muda tadi tanpa harus kemudian dia ada adabnya tadi soal adab ya. Bukan pada persoalan kemudian sampai nyembah-nyembah terus tadi senior waktu dan sebagainya, tapi ada adab-adab yang kemudian ada batasannya tadi. Makanya di awal tadi saya menyebut di situ ada batasan dan kemudian ketika melampaui batasan itu maka ya di situ bisa senior menindas yang
junior atau sebaliknya ya. Nah kemudian kalau misalnya ketika kita kaitkan dengan kondisi di Indonesia ya saat ini atau misalnya kita bicara sejarah ya sejarah kenapa kok kemudian sampai saat ini masih terjadi persoalan senioritas seperti itu atau bahkan tadi Mas Andika bilang peringkat berapa Mas? 70 ya. Yang itu tentu bukan peringkat yang bagus kan ya. Kalau 70 kalau kemudian kenapa kok itu bisa langgeng ya? Langgeng sampai sekarang misalnya di SMA atau kemarin masih ingat ya misal teman-teman yang di Zoom itu kemudian suruh apa? Nggak pakai ikat pinggang gitu. Jadi bertransformasi kan. Senioritasnya sing dhisik apa langsung pertemuan gini kemudian di era 4.0 tadi kemudian bertransformasi yang senioritasnya bisa gue langsung ketemu ini push up gue disedain ini lewat online ya artinya ya masih aja ternyata walaupun sudah terjadi kan mestinya kan iso kok aku ning sosial media bakal kondan ternyata ya nggak berpengaruh ya. Nah kenapa kok bisa langgeng ya tindakan senioritas dan sebagainya ya tentu ada faktor-faktor yang berpengaruh ya mungkin kalau saya misalkan kita kaitkan ya dengan entah itu faktor politik tadi kemudian faktor budaya tadi yang saya sebutkan di awal tadi ya mungkin faktor politik ini juga yang juga ikut kemudian berpengaruh misalnya kalau kita yo gak usah jauh-jauh misalnya Nabi Adam misalnya Qabil Habil ya senioritas kan misalnya kita kaitkan ketika kondisi di zaman Indonesia ini di zaman kolonial era kolonial itu kan sudah mulai ada segmentasi kan di situ ada pribumi kemudian yang kelompok putih kulit putih kemudian Arab Cina bahkan dibikin kampung-kampungnya di situ kan sudah mulai ada tanda kutip senioritas tadi atau superioritas kalau melebihi senioritas itu ada superioritas jadi yang kelompok lain itu inferior dia superior kan ketika dia merasa lebih superior maka ketika misalnya jadi sistem negara ya mirip kayak Nazi itu kan ya. Nah kemudian kalau dalam skop yang lebih sempit misalnya tadi di negara pada zaman Hindia Belanda itu kan ada strata tadi kan diciptakan strata bukan pada agama bukan pada usia tapi golongan kamu kulitnya apa kulit putih kamu suku India orang Arab kamu orang Cina kamu orang pribumi paling bawah sak pinter-pintere kowe wis paling jabatane yo paling yo wedono paling-paling kan dan lain sebagainya tapi ketika misalnya orang Arab ya paling pedagang dan lain sebagainya jadi sudah mulai di kota-kotakan dan bayangkan itu berlangsung ratusan tahun kemudian terjadi pertemuan atau persinggungan dengan budaya kita yang tadi sudah ada struktur strata juga ya misalnya yang di zaman Hindu Buddha dulu ada Brahmana, Satria dan sebagainya kemudian itu terjadi persinggungan dengan politik pada saat penjajahan tadi ya ketika negara ini merdeka ya nalar atau pola pikir seperti itu akhirnya masih ada ya. Baik itu ketika misalnya secara struktural tadi ya misalnya seorang jadi pimpinan bupati atau ya dia masih gayanya bukan pemimpin sebagai seorang pelayan tapi pemimpin yang dia itu harus dihormati ya. Raja bahkan raja itu kan dari Tuhan yang ketika menggoro unduk-unduk dan sebagainya ya itu masih terjadi kan seperti itu dan kemudian misalnya saya tarik langsung ya misalnya di perpeloncoan yang itu saya rasa tidak hanya di Orde Baru tapi di Orde Lama pun sudah terjadi nah, tapi kemudian di era Orde Baru itu memang ya tidak bisa kita pungkiri di Orde Baru itu kan ordenya ya tentara gitu ya militer dimana ketika militer itu pasti dia menggunakan nalar kedisiplinan kemudian fisik tadi yang disampaikan dan itu coba kemudian diadopsi di
semuanya. Jadi kehidupan sosial ya. wis anu kabeh dicoba, bahkan kita pun akhirnya jadi korban baris berbaris upacara. Itu kan yo hasilnya orang upacara pun ya apa tuh. Orang kita nggak bisa baris berbaris pun nggak apa-apa kan. Tapi ya itu kemudian coba diadopsi ke berbagai wis lembaga institusi, wis kudu iso baris dan lain sebagainya. Dan kemudian berlangsung ya wis akhirnya kayak jadi kurikulum terkristal, terwujud jadi kurikulum pendidikan. Terus ya wis akhirnya kayak menganggap itu hal yang ya wis mestine ngono kuwi. Ya, padahal ya misalnya kita bongkar katakanlah ya jane ora ngono juga ya, atau model-model pendidikan atau misalnya yang disampaikan Mas Wildan tadi, ya jane senior kuwi ora kudu apa mau sing tegang tadi kan, bisa sifatnya ngayomi atau orang gayomi tapi dan merangkul bukan memukul dan lain sebagainya ya. Artinya langgengnya sistem senioritas yang kemudian itu diadopsi di berbagai lembaga tadi atau yaitu tidak lepas dari faktor apa ya tadi ya, misalnya ngomong sejarah atau ya proses panjang tadi ya. Yang itu kemudian kalau kita mau coba bongkar ya itu butuh hal yang cukup yang lama atau yang tidak sekedar kita nanti ngobrol sendiri kemudian senioritas selesai kan. Ya kayak gitu sih kan. Ini alir aja kan ya? Iya, ini Mas Wak mau Mas Atar staf ahli tadi Jumbaker. Ini nambah soal militeristik tadi ya berarti ya. Ya. Ini berarti kan memang secara urba kayak senioritas dalam arti yang bersifat militeristik kan ada banyak unsur kayak ya kedisiplinan, terus kerapian, maskulin, kayak gitu. Cuma yang membuat apa ya, saya tuh tertarik untuk NU itu hal yang menarik karena selama 32 tahun itu di negara Indonesia itu dalam tanda kutip dicengkram dengan kebudayaan yang sangat maskulin, militeristik, yang ketika pendidikan itu disiplin, otomatis orang itu kan bakal sergap, nggak mungkin telat. NU sampai sekarang itu masih minum udah gitu, NU itu unik. Jadi artinya kan orang ketika dalam semua diklat pendidikan, Banser misalkan lah, itu sangat disiplin kan, baris kalau telat sedikit push up dan segala macam. Tapi itu hanya berhenti pada diklat. Pada lapangannya nggak seperti itu. Nah ini, untuk itu saya kira kok kayak hal yang militeristik yang benar-benar tegas itu harus diterapkan di NU mungkin. Walaupun kita sekarang itu maido dengan itu, tapi untuk kondisi kita sendiri sebenarnya ada mungkin ya perlu keadaan penggojlokan dalam arti ya untuk agar kedisiplinan, karena kan itu masuk pada moral gitu loh. Mengapa kok NU itu beda dengan yang lain, beda dengan Muhammadiyah, dengan organisasi yang mungkin ya sama-sama telat, cuma nggak terkenal NU. Tapi itu udah disimbolkan dengan lambangnya kan, kalinya nggak nggak kenceng. Ragu kan gitu. Nah itu mengapa kok bisa seperti itu? Karena memang ya mohon maaf gitu, di organisasi yang non profit memang ya jenis hambatan ini juga kita nggak bisa maksa gitu. Yang kedua memang kita saya kira tanpa kesadaran senior dan junior itu kedisiplinan, terus integritas, profesionalitas itu juga nggak bakalan bisa terbangun, karena organisasi tanpa struktur itu juga nggak akan rapi. Tapi organisasi tanpa fungsional itu juga nggak akan berjalan. Misalkan kayak acara gini yang bangun SDC, secara struktur pasti berjalan karena ada job desk dan segala macam. Tetapi misalkan si A itu si kameramen nggak masuk, kalau nggak berjalan secara fungsional, ya nggak bakal bisa berjalan. Misalkan rekan Wildan sebagai ketua kok
ngewangi Kabeh. biaya kok wedang kok itu fungsional, tapi kalau nggak semacam itu nggak jalan. Nah, saya kira itu kesadaran yang mungkin bisa dibentuk di diklat-diklat Makesta, terus Lakmut. di Lakmut, di Lakut, di apa CPR, CBP. CBP, di CBP. Jadi ada apa ya? Ada model-model yang tawasud antara model-model yang pedagogi dan andragogi, yang pedagogi yang bersifat ya militaristik, terus tegas, Ya, tapi juga harus bersifat fasilitatif gitu loh. Ada panitianya juga bersifat fasilitator, jadi teman, orang mau ngokon-ngokon dan menghukum dan segala macam, tapi juga di situ hubungan dengan peserta dan junior itu juga ya seperti kakak dan adik loh sebenarnya, junior dan junior itu. Ya. Tetapi tanpa, kalau kita menghapus konsep atau sistem senior dan junior, ya orang bakal lunjak. Kayak negara-negara di Eropa, di Amerika kan memanggil saudara aja, ya langsung nama, bapak langsung nama, nggak terus kang atau le itu enggak gitu. Karena dan itu setara. Nah kalau kita mau menerapkan seperti itu bisa saja, cuma bakal ya itu tadi ya nggak ada batasnya, itu nggak ada batas. Kadang kebebasan yang kita apa ya cita-citakan, tapi kalau tanpa sebuah batasan ya Anak agama itu. tadi ya hitam ini tadi ya,